Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para kongmania dan calon kongmania yang sedang keracunan pada Universitas Perkutut Indonesia Channel. Kongmania sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kongmania terkait kandang-kandang ternak yang biasa dipergunakan oleh teman-teman kongmania. Mulai dari peternak papan atas sampai turun ke bawah peternak kecil. Seperti kongmania perhatikan, di sini ada kandang standar nasional yang dimasukkan standar nasional yang biasa dipakai atau dipergunakan oleh teman-teman kongmania. Biasanya ukuran kandangnya lebar 60 cm, panjang ini semeter 20, minimal meter, ada yang semeter setengah, kemudian tinggi semeter 80. Kenapa tinggi semeter 80 kok tidak 3 meter atau 2 meter? Karena setiap lebar kawat itu 90. Jadi kesimpulannya, kalau 90 kali 2 berarti semeter 80. Jadi kawat tidak mubazir. Adapun konstruksi atau letak-letak pintu yang bagaimana, mari kita perhatikan. Di sini ada pintu buat kita, pintu masuk orang. Kemudian setiap pintu dikasih korden. Karena apa? Supaya kita seandainya lupa membuka pintu, dia tidak akan terbang. Karena ada korden yang berwarna hitam. Warna gelap perkutut tidak melihat, jadi tidak mungkin ditabrak. Kemudian pintu ambil makan, ambil minum, atau kasih makan, kasih minum seperti ini. Dan satu lagi, pintu ambil anak burung. Setiap pintu selalu dikasih korden supaya kalau kita lupa, burung tidak akan terbang. Ada juga kandang seperti ini dikembangkan lagi sebutuh atau seperlunya, sesuai kebutuhan lahan. Ada yang model I lurus memanjang, ada yang model huruf L, ada juga huruf U, tergantung desain kandang tersebut. Seperti contoh di bawah ini. Kemudian jangan lupa di dalam pembuatan kandang, dalam satu unitnya minimal 3. 1, 2, 3. Maksimalnya 5. Kenapa 5? Karena pada umumnya teman-teman tuh membuat kandang lebarnya 60. Kalau 60 kali 5 unit berarti 3 meter. Sementara pipa yang dibutuhkan, pipa yang biasa kita berguna itu panjangnya 6 meter. Jadi praktis bisa dibelah jadi 2. Untuk teknik pembuatan kandang dan seterusnya nanti pada konten-konten berikutnya akan kami jelaskan satu persatu, mulai dari kandang nasional, kandang minimalis, kandang susun, kandang kumbaran, dan seterusnya. Ini sekedar saran saja pada kongmania. Apabila memiliki kandang ternak minimal 3 kandang,
Mania harus menyediakan 1 pasang burung puter. Tujuannya apa? Untuk pembesaran. Daya tampung si baby sister ini minimalnya 3 ekor burung, maksimalnya 7. Pemainnya bisa dilihat di sini ada 6 ekor burung perkutut. Dia dengan sudah terbiasa membesarkan maksimal 7. Seperti contoh di bawah ini. Burung nampak sehat. Tetapi untuk penempatan baby atau anak burung puter tidak sembarangan, itu ada aturan-aturannya. Next, dalam kesempatan lain akan saya buatkan video-video khusus pembesaran burung puter. Berikutnya saya akan tunjukkan contoh kandang susun. Tujuannya untuk apa? Untuk menghemat lahan maupun agar nampak praktis, bisa dibuat hiasan di depan rumah kita, di pavilion atau di teras. Namun sebelum saya jelaskan ukuran-ukurannya, konstruksi-konstruksi desain di dalamnya bagaimana, Mania bisa melihat kandang ini sudah disteril, sudah diamankan oleh jaring ayam atau jaring burung. Untuk penempatan jaring, Mania bisa menggunakan bambu, besi, atau bajaringan. Setelah semua dikelilingi oleh tiang-tiang bajaringan, nampak seperti ini, baru dilapisin oleh jaring atau jala ikan atau jaring ayam. Tujuannya agar burung tidak diganggu oleh binatang malam seperti musang, tikus, kucing, dan seterusnya, termasuk ayam. Kandang ini akan steril. Dulu sebelum dipasang jaring gagal terus karena ada gangguan-gangguan oleh kucing, musang, dan seterusnya. Tapi setelah diberikan jaring seperti ini, insya Allah produksi lancar. Baik, untuk selanjutnya saya perlihatkan contoh kandang susun dengan ukuran tinggi dari atas ke bawah 90 cm. Kenapa dipilih 90? Karena kawat ram atau kawat buat burung itu lebarnya selalu 90. Kemudian lebar di sini bisa 50, bisa 55, bisa 60, tergantung kebutuhan. Untuk panjang ke belakang bisa 90 satu kawat, bisa juga 1 meter. Saya sarankan setiap pembuatan kandang usahakan maksimal atau minimal kawat ada ukuran 90. Jadi kita tidak akan membuang kawat atau tidak ada sisa yang percuma. Seperti biasa, ini pintu kandang untuk mengambil makanan, memberi minuman, dan seterusnya. Dan di atas sebetulnya yang ideal ada pintunya, tapi karena agar praktis saja jadi tidak perlu, karena bisa diambil dari bawah. Jadi cukup dikasih karpet pengaman. Tujuannya apa? Burung akan tenang. Di atas kandang dikasih atap dari asbes, tujuannya agar meredam panas.
di sela-sela ini ada koridor 50 cm atau 60 cm buat kita mondar-mandir. Namanya kandang atau ruangan pengaman. Di atas bisa dihiasi dengan tanaman-tanaman. Ada kelebihan lahan yang tidak bisa kita pergunakan lagi. Diusahakan atau disarankan dibuat kandang umbaran. Kandang umbaran di sini fungsinya banyak, bisa sebagai pelepas stres atau bisa untuk diumbar, bisa juga sebagai gudang kalau memang kita kebanyakan burung. Ini pintu kita masuk, ini biasa pintu ambil makanan atau ambil minuman. Berikutnya adalah kandang minimalis. Berapa ukurannya kandang yang idealis untuk kandang minimalis? Untuk lebar biasanya Kongmania bisa menggunakan minimal lebar 50 cm, keliling tinggi 50 cm dan panjang juga 50 cm. Bisa jadi 55 keliling atau 60 cm keliling. Agar kandang kelihatan praktis dan hemat, usahakan dalam pembuatan kandang minimal dalam satu unit ada 4 pintu. 1, 2, 3, 4. Di sini dalam contoh dia dalam satu unit ada 4 pintu tapi 3 kali. Jadi di sini ada 12 pintu. Untuk teknik pembuatan kandang yang benar, yang bisa dipraktekkan di rumah, Kongmania mohon sabar, next akan kita buatkan konten khusus pembuatan kandang ternak, mulai dari kandang umbaran, kandang ternak minimalis, kandang susun, dan kandang standar nasional Indonesia. Demikian para Kongmania. Apabila Kongmania ingin mendapatkan informasi-informasi lagi tentang informasi dunia perkutut lainnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik tanda lonceng agar Kongmania bisa mengikuti ilmu-ilmu perkutut yang lebih menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.